Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada zaman dahulu kala, ketika dunia masih muda dan manusia belum pernah mengenal waktu, alam semesta ini berada dalam keseimbangan yang sempurna. Bumi, dengan segala keindahan dan kelimpahan kehidupan, berputar dengan tenang di orbitnya yang tak terjamah. Di langit yang luas, matahari menjadi pusat segalanya, menyinari dengan cahayanya yang tak pernah padam. Ia adalah simbol kehidupan, yang memberi kehangatan bagi tumbuhan untuk tumbuh, bagi hewan untuk berkembang, dan bagi manusia untuk merasakan kehidupan. Namun, meskipun matahari tampak tak tergoyahkan, ia bukanlah makhluk yang abadi. Ia memiliki kisahnya sendiri, sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari kedalaman tak terjangkau oleh manusia. Dalam setiap sinarnya, terdapat jejak-jejak waktu yang tak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh setiap jiwa yang menyadarinya. Pada awalnya, matahari bukanlah seperti yang kita kenal sekarang. Dulu, ia hanya sebuah titik kecil di langit, memancarkan cahaya yang sangat lembut, hampir tak terlihat. Ketika bumi pertama kali terlahir, matahari adalah wujud dari api yang tersembunyi di balik kabut mistik. Api itu hidup, bukan dalam bentuk benda mati, melainkan dalam wujud energi yang sangat kuat. Tidak ada yang tahu dari mana api ini berasal. Hanya ada cerita bahwa ia terlahir dari pergolakan kosmos yang sangat dahsyat, dari tabrakan bintang-bintang yang telah mati. Bumi yang masih muda, tanpa kehidupan, menerima kehadiran api ini dengan penuh ketakutan. Api itu memancar ke segala penjuru, menciptakan langit yang penuh dengan petir, angin, dan kekuatan alam yang tiada henti. Suasana dunia kala itu sangatlah liar dan penuh dengan misteri, tanah yang panas, awan yang berputar-putar, dan langit yang selalu gelap oleh asap dari api matahari yang membara. Namun, dari kehancuran itu, kehidupan mulai tumbuh. Dalam suasana yang keras dan penuh cobaan, tumbuhlah tanaman pertama, yang belajar untuk bertahan hidup dalam panas yang menyengat. Hewan pertama muncul, belajar mencari tempat yang teduh, menyembunyikan diri dari terik matahari yang membakar. Tetapi, waktu terus berjalan, dan alam pun mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan kehadiran matahari. Matahari, yang dahulu hanya sebuah titik api, perlahan menjadi lebih stabil. Keajaiban pertama kali terjadi saat matahari belajar untuk mengatur dirinya sendiri. Dari api yang membakar dan menakutkan, ia mulai menyebarkan cahayanya dengan lembut, menyentuh bumi dengan penuh kasih. Dari cahaya yang hangat itu, tumbuhan berkembang dan memberikan kehidupan bagi seluruh alam. Air yang semula terbatas, mengalir menjadi sungai-sungai yang membelah bumi, dan makhluk hidup lainnya pun mulai merasakan kehadiran kehidupan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, manusia pun hadir di dunia ini. Mereka pertama kali melihat matahari sebagai sumber kehidupan yang tak terpisahkan dari diri mereka. Mereka menyembahnya sebagai dewa yang memberi cahaya, yang memberi kekuatan bagi mereka untuk bertahan hidup. Setiap pagi, mereka menunggu sinar pertama matahari yang menyinari tanah mereka. Ketika matahari muncul di cakrawala, mereka merasa bahwa dunia kembali hidup, bahwa hari-hari mereka akan penuh dengan harapan. Namun, matahari bukan hanya menjadi simbol kehidupan bagi manusia. Di balik cahayanya yang indah, ia juga membawa kehangatan yang bisa melukai, kekuatan yang bisa merusak. Manusia mulai menyadari bahwa hidup mereka tergantung pada keberadaan matahari, namun mereka juga tidak dapat melawan kekuatannya. Terkadang, mereka merasakan keletihan akibat terlalu banyak terpapar panas, dan mereka bertanya-tanya bagaimana jika suatu hari, matahari yang selalu setia menyinari mereka mulai lelah? Kisah ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang mendalam. Apa yang terjadi jika matahari, yang selama ini memberikan kehidupan, mulai merasa lelah? Dalam banyak cerita kuno, matahari dianggap sebagai makhluk yang abadi, tak tergoyahkan oleh waktu. Namun, di dalam hati mereka, manusia merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka merasa ada sesuatu yang akan datang, sebuah perubahan yang tak terelakkan. Di suatu desa kecil yang terletak di kaki sebuah gunung tinggi, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Ia adalah seorang pemuda yang selalu mencari jawaban atas segala hal yang tidak dipahami.
Sejak kecil, Arif selalu terpesona oleh matahari, memandangnya dengan rasa kagum dan sekaligus rasa ingin tahu yang besar. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, hanya untuk menyaksikan matahari terbit di atas gunung, dan setiap sore, ia melihatnya tenggelam di balik cakrawala, menciptakan langit yang berwarna oranye dan merah yang mempesona. Suatu hari, saat ia sedang duduk di bawah pohon besar, melihat matahari mulai tenggelam, ia merasakan sesuatu yang aneh. Cahaya matahari, yang biasanya begitu hangat dan menenangkan, kini terasa lebih redup. Suasana sekitarnya terasa lebih tenang dari biasanya, tetapi juga sedikit mencekam. Arif merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan perasaan itu terus menghantui dirinya. Apakah matahari mulai lelah? Tanya Arif dalam hati. Pertanyaan itu terus berputar-putar di pikirannya. Ia tahu bahwa seperti makhluk hidup lainnya, matahari pun mungkin memiliki siklusnya. Mungkin ia juga bisa merasa lelah. Namun, apa yang akan terjadi jika matahari benar-benar lelah? Apa yang akan terjadi pada kehidupan di bumi? Arif mulai mencari jawaban. Ia pergi ke banyak tempat, berbicara dengan para tetua desa, mencari petunjuk dari cerita-cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Namun, tidak ada yang bisa memberinya jawaban yang memuaskan. Mereka hanya mengatakan bahwa matahari adalah dewa yang tak tergoyahkan, dan bahwa kehidupan akan selalu ada selama ia masih bersinar. Namun, Arif merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita-cerita itu. Ia merasakan perubahan, dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan seorang bijak tua yang tinggal di sebuah gua terpencil di kaki gunung. Orang tua itu dikenal memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang alam semesta dan segala isinya. Apakah matahari mulai lelah? Tanya Arif kepada bijak tua itu, setelah mendengar banyak kisah tentangnya. Orang tua itu menatap Arif dengan mata yang penuh makna. Matahari bukan hanya sumber cahaya, anak muda. Ia juga bagian dari alam semesta yang lebih besar. Ketika ia lelah, bukan hanya dia yang akan merasakan dampaknya, tetapi seluruh dunia. Kita semua hidup dalam keseimbangan, dan segala sesuatu ada waktunya. Waktunya akan datang ketika matahari mulai merasakan beban yang terlalu berat. Ketika itu terjadi, dunia akan berubah, dan kita semua harus siap untuk menyambutnya. Arif terdiam, merenungkan kata-kata bijak itu. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Sebuah perjalanan untuk memahami lebih dalam tentang matahari, tentang kehidupan, dan tentang bagaimana dunia ini saling terhubung dalam keseimbangan yang rumit. Namun, satu hal yang pasti, matahari mulai lelah, dan perubahannya akan segera datang. Arif harus siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Matahari mulai lelah. Begitu kata orang bijak yang ditemui Arif. Namun, makna kata-kata itu terasa begitu mendalam dan penuh teka-teki. Arif merasa bahwa perjalanan hidupnya tidak lagi sama setelah berbicara dengan orang tua itu. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud oleh bijak tua tersebut, hatinya terasa lebih terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan pulang ke desa, Arif merenung panjang, berjalan menyusuri jalanan setapak yang biasa ia lewati. Matahari kini tampak seperti lebih redup dari biasanya, meskipun masih berada di puncak langit. Ada yang berbeda, meski hanya sedikit, namun cukup untuk membuat Arif merasa bahwa dunia seperti menahan nafasnya. Hari-hari berlalu, namun perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Matahari yang dahulu memberikan rasa kehangatan yang tak ternilai kini terasa sedikit lebih lelah, seperti ada beban yang tak tampak di balik sinarnya. Bumi pun merasakan dampaknya. Tanah yang dulu subur mulai mengering. Beberapa pohon yang biasa memberikan buah yang melimpah kini layu. Daunnya menguning dan gugur sebelum waktunya. Tumbuhan yang dulu tumbuh dengan penuh semangat, kini tampak tak berdaya, seolah-olah kehilangan sumber kehidupannya. Penduduk desa mulai merasakan perubahan yang tidak biasa. Musim hujan yang biasanya datang dengan teratur, kini jarang sekali turun. Mereka yang dahulu hidup dalam kedamaian dan kelimpahan, mulai khawatir akan masa depan. Bumi mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, dan mereka tahu bahwa sesuatu yang besar tengah terjadi.
Mereka mulai berbicara tentang kelelahan matahari, meskipun kata-kata itu hanya terdengar seperti bisikan yang tak berani diucapkan keras-keras. Namun, Arif merasa bahwa jawaban untuk semua ini ada di tangan orang bijak yang ia temui. Dalam kegelisahannya, Arif memutuskan untuk kembali mendaki gunung menuju gua tempat orang tua itu tinggal. Ia tahu bahwa perjalanan kali ini adalah perjalanan hidup yang harus ia jalani untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. Dengan tekad bulat, ia memulai langkahnya, membawa segala kecemasan dan harapan yang ada dalam dirinya. Setibanya di gua, orang bijak itu sudah menunggunya. Seakan tahu kedatangan Arif, ia tidak terkejut sedikit pun. "Anak muda, kau datang dengan pertanyaan yang lebih besar sekarang, bukan?" kata orang bijak itu dengan suara yang tenang namun penuh makna. Arif mengangguk. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Mengapa matahari mulai lelah? Dan apa yang harus kita lakukan? Orang bijak itu tersenyum, namun senyumnya mengandung kesedihan. Matahari, seperti segala sesuatu di alam semesta ini, juga memiliki siklusnya. Ia memulai perjalanan panjang ribuan tahun lalu, ketika dunia pertama kali diciptakan. Pada awalnya, ia hanya sebuah titik api kecil, yang perlahan berkembang menjadi cahaya yang tak tergantikan. Ia memberi kehidupan, tetapi juga merasakan keletihan. Karena itu, kau harus mengerti satu hal. Kelelahan matahari bukanlah sekadar peristiwa alam. Ia adalah simbol dari kehidupan itu sendiri, yang selalu bergerak, tumbuh, dan akhirnya kembali ke asalnya. Arif terdiam. Kata-kata orang bijak itu begitu dalam, namun sulit untuk dipahami sepenuhnya. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menunggu sampai segalanya hancur? Apakah kita tidak bisa membantu matahari? Apakah kau pernah mendengar cerita tentang bumi dan matahari yang saling bergantung satu sama lain? Tanya orang bijak itu. Arif menggeleng. Tidak, saya belum pernah mendengarnya. Begini, lanjut orang bijak itu, bumi dan matahari, mereka tidak hanya saling bergantung pada cahaya dan panas. Mereka saling memberi, saling menjaga keseimbangan. Matahari memberi kehangatan, dan bumi memberi tempat untuk hidup. Namun, ketika salah satu mulai merasa lelah, itu adalah pertanda bahwa keseimbangan sedang terganggu. Bukan hanya matahari yang lelah, tetapi juga bumi. Ketika bumi terluka, matahari merasakannya, dan sebaliknya. Kalian manusia, yang hidup di bumi, harus sadar akan hal ini. Kalian memiliki peran yang besar. Arif mulai mengerti, meskipun masih banyak yang harus ia pelajari. Tapi, bagaimana kami bisa membantu? Orang bijak itu menatap Arif dengan pandangan yang dalam. Kalian manusia memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan itu. Dalam tangan kalianlah masa depan bumi dan matahari tergantung. Ketika manusia mulai melupakan tugasnya untuk menjaga alam, untuk hidup dengan bijaksana, keseimbangan itu akan terganggu. Kalian harus kembali kepada asal-usul kalian. Ingatlah bahwa kalian adalah bagian dari alam semesta ini, bukan penguasanya. Jadi, apakah kami harus berhenti memanfaatkan alam? Tanya Arif penuh kebingungan. Tidak, jawab orang bijak itu. Manusia memang diberi kemampuan untuk memanfaatkan alam. Tetapi, kalian harus melakukannya dengan bijaksana, tidak dengan serakah. Setiap tindakan memiliki dampak. Jika kalian terus merusak bumi, jika kalian terus mengabaikan keseimbangan, maka kelelahan matahari akan semakin nyata. Tapi jika kalian menghormati alam, jika kalian menjaga keharmonisan, matahari akan tetap bersinar dengan cemerlang. Arif merenung panjang. Ia merasakan bahwa jawaban yang dicari selama ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan begitu saja, tetapi lebih kepada pemahaman yang dalam tentang kehidupan dan alam semesta. Dalam hatinya, ia merasa bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar pencarian untuk memahami kelelahan matahari. Ini adalah pencarian untuk memahami peran manusia di dunia, bagaimana mereka seharusnya hidup selaras dengan alam. Dengan tekad yang lebih kuat, Arif berjanji untuk kembali ke desa dan mulai mengajarkan apa yang telah ia pelajari. Ia akan berusaha untuk mengingatkan sesama manusia bahwa mereka bukanlah penguasa alam, tetapi bagian dari kehidupan itu sendiri.
Mereka harus menjaga alam, agar keseimbangan yang telah tercipta sejak awal tercipta, tetap terjaga. Namun, saat Arif turun dari gunung dan kembali ke desa, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Desa yang tadinya makmur dan penuh kehidupan kini tampak sunyi. Banyak tanaman yang telah mati, dan hewan-hewan pun jarang terlihat. Bahkan penduduk desa, yang dulu hidup dalam kedamaian, kini tampak cemas dan takut. Apa yang telah terjadi? Arif berpikir, dan saat itu ia menyadari bahwa perjalanannya untuk menyelamatkan dunia, untuk menjaga keseimbangan antara matahari, bumi, dan manusia, belum berakhir. Ia baru saja memulai langkah pertama dalam sebuah misi besar untuk mengembalikan harmoni yang telah hilang. Arif berdiri di tengah desa yang sunyi, perasaan cemas menggelayuti hatinya. Tanah yang biasanya subur kini kering, dan udara yang dulu segar kini terasa berat, seolah mengandung beban yang tak terkatakan. Seperti yang dia lihat di gunung, perubahan ini bukanlah kebetulan. Sesuatu telah mengubah keseimbangan dunia. Matahari yang dulu selalu menyinari dengan penuh kasih sayang kini tampak lebih redup, lebih lelah, dan bumi pun merasakannya. Arif tahu, perjalanan ini jauh lebih besar dari dirinya. Ini adalah perjuangan yang harus melibatkan setiap orang. Dengan hati yang penuh tekad, ia kembali ke rumah dan memutuskan untuk berkumpul dengan para tetua desa. Ia ingin berbicara dengan mereka, mengungkapkan apa yang telah ia pelajari, dan mungkin menemukan cara bersama untuk mengatasi masalah ini. Ketika Arif sampai di balai desa, suasana hening dan tegang menyelimuti ruang itu. Warga desa tampak khawatir, berbicara dengan suara rendah, seakan takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Saat itu, Arif berdiri di depan mereka dan mulai berbicara dengan tenang namun penuh keyakinan. "Saudaraku," kata Arif dengan suara yang mantap, "saya telah melakukan perjalanan untuk mencari jawaban. Saya bertemu dengan seorang bijak yang memberitahu saya tentang hubungan kita dengan alam. Kita telah mengabaikan keseimbangan yang ada antara bumi dan matahari. Kelelahan matahari bukan hanya karena waktu, tetapi juga karena kita sendiri, sebagai manusia, telah melupakan peran kita dalam menjaga alam ini." Para tetua desa saling bertukar pandang. Beberapa di antaranya tampak skeptis, sementara yang lainnya terlihat penasaran. Salah seorang tetua yang lebih tua berdiri dan bertanya, "Anak muda, apa yang kau katakan itu memang benar. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Tanah kita semakin kering, tanaman kita layu, dan matahari seakan enggan untuk memberikan cahayanya yang penuh." Arif menghela napas dalam-dalam dan melanjutkan, "Kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus kembali ke akar kita, mengingatkan diri kita bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan penguasa atasnya. Ini bukan hanya tentang menanam lebih banyak pohon atau menghemat air, tetapi juga tentang perubahan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Kita harus berhenti mengambil lebih dari yang kita butuhkan dan mulai memberi kembali kepada bumi. Kita harus merawatnya seperti kita merawat diri kita sendiri." Arif mengungkapkan bagaimana manusia telah mengambil lebih banyak dari yang seharusnya. Dari penggundulan hutan yang semakin meluas, pencemaran yang tak terkendali, hingga pola hidup yang serba konsumtif. Semua itu telah menyebabkan bumi merasakan beban yang semakin berat, dan akibatnya, bahkan matahari yang memberi kehidupan mulai merasa lelah. Ada keheningan panjang di antara para tetua. Sejenak, semuanya tampak berpikir tentang apa yang dikatakan Arif. Akhirnya, tetua yang lebih tua itu membuka mulut. "Kau benar, Arif. Kita memang telah lama melupakan keharmonisan yang dulu ada. Tetapi, ini bukan tugas satu orang saja. Ini adalah tanggung jawab kita semua." "Benar," kata Arif dengan penuh semangat. "Kita harus memulai dengan langkah kecil. Mari kita mulai dengan menghentikan praktik-praktik yang merusak bumi. Kita harus menanam pohon, merawat tanaman yang ada, menjaga air yang kita miliki, dan yang paling penting, kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk hidup selaras dengan alam. Jika kita semua bersatu, kita bisa mulai memperbaiki keseimbangan yang telah rusak." Salah satu tetua yang lebih muda, yang tampaknya memiliki semangat lebih, berdiri dan berkata, "Kita bisa mulai dengan membersihkan sungai yang tercemar, menanam pohon di sekitar desa,
dan mengajarkan generasi muda untuk tidak mengambil lebih dari yang kita butuhkan. Mungkin ini adalah awal dari perubahan yang besar. Arif tersenyum, merasa bahwa langkah pertama sudah dimulai. Ya, mari kita lakukan ini bersama-sama. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai bagian dari dunia ini. Jika kita tidak mulai sekarang, maka kita akan kehilangan segalanya. Kita harus memberi kembali kepada bumi dan matahari yang telah memberi kehidupan kepada kita. Selama beberapa minggu berikutnya, desa mulai berubah. Warga desa yang semula cemas dan bingung kini mulai bekerja bersama-sama untuk memulihkan tanah yang rusak. Mereka membersihkan sungai yang tercemar, menanam pohon-pohon baru untuk mengganti yang telah hilang, dan mulai merawat tanaman dengan lebih penuh perhatian. Setiap hari, mereka bekerja bersama, mengingatkan diri mereka akan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Bukan hanya soal mengambil, tetapi juga memberi. Arif melihat perubahan itu dengan penuh harapan. Walaupun perjalanannya baru dimulai, ia merasa bahwa langkah pertama sudah diambil. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah perjuangan yang mudah. Perubahan ini akan memakan waktu, dan dunia yang telah lama terluka tidak bisa sembuh dalam semalam. Tetapi satu hal yang ia pahami sekarang, matahari yang mulai lelah, bukan hanya karena ia terlalu tua, tetapi karena manusia telah melupakan peran mereka dalam menjaga keseimbangan dunia ini. Suatu pagi, beberapa bulan setelah Arif dan desa mulai melakukan perubahan besar-besaran, Arif terbangun lebih awal. Ia berjalan keluar dari rumahnya, menuju sebuah bukit yang menghadap ke arah matahari terbit. Saat ia duduk di atas batu besar, ia melihat matahari perlahan muncul di balik gunung. Sinarnya yang lembut kini tampak berbeda. Matahari yang selama ini tampak lelah, kini mulai bersinar dengan lebih cerah, seolah merespons usaha manusia untuk merawat bumi. Arif menatap matahari dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa dunia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi ia juga tahu bahwa jika manusia dan alam bisa saling bekerja sama, perubahan itu mungkin terjadi. Seiring sinar matahari yang mulai menyinari dunia, Arif merasa bahwa kelelahan itu perlahan mulai hilang, bukan karena matahari berhenti bersinar, tetapi karena manusia akhirnya mulai mendengar panggilan alam untuk kembali menjaga keseimbangan. Pada akhirnya, Arif menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk menyelamatkan matahari, tetapi juga untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Kita semua adalah bagian dari alam semesta ini, dan hanya dengan menjaga keharmonisan antara satu sama lain, kita bisa memastikan bahwa matahari tidak akan pernah benar-benar lelah. Sebab, selama kita terus menjaga keseimbangan, cahaya kehidupan akan terus bersinar, dan dunia ini akan tetap indah untuk generasi mendatang. Perjalanan Arif baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi, harapan selalu ada. Selama kita peduli, berusaha, dan hidup selaras dengan alam, tidak ada yang mustahil untuk diperbaiki. Dan dengan itu, sinar matahari kembali bersinar terang di langit pagi, memberi harapan baru bagi setiap kehidupan yang ada di bawahnya.